Desa Maju. Al-Bait. 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 Allahu Akbar. Ada di tahun ini dilempari dengan bebatuan. Pada waktu itu Rasulullah itu dihadang, dilindungi oleh putranya, putra angkatnya, yaitu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu sayang sekali Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Zaid, sampai-sampai namanya dulu dinisbatkan Abdullah bin Muhammad. Namun pada waktu itu datanglah teguran dalam Al-Quran, boleh diambil menjadi anak angkat, tapi tidak boleh dinisbatkan, namanya dinisbatkan tidak boleh. Jadi tetap Abdullah bin Zaid tetap jadi anak angkat Rasulullah SAW. Beliau ketika hijrah ke kota Taif ini, beliau bersama-sama dengan Zaid bin Sabit, sehingga sampai di sini Rasulullah SAW ditolak oleh orang Taif, sehingga Rasulullah SAW mendatangi orang yang ada di Taif ini. Ada 3 bersaudara, semuanya tiga-tiganya menolak kehadiran Rasulullah SAW, menyiarkan agama Islam di sini. Boleh saya ditolak, kata Rasulullah SAW, nggak apa-apa, tapi tolong rahasiakan keberadaan saya di sini, kata Rasulullah SAW. Bukannya ditolong Rasulullah pada waktu itu, akan tetapi mereka bertiga mengumpulkan anak-anak jalanan, preman-preman dikumpulkan, disuruh musir Rasulullah SAW, bahkan melempari dengan batunya. Pada waktu itu Zaid bin Sabit yang melindungi Rasulullah SAW, pelipisnya terluka, Zaid bin Sabit itu. Sampai di suatu tempat, Bapak Ibu, di suatu tempat ada kebun, namanya kebun anggur. Masuklah Rasulullah SAW mencari perlindungan di sana. Ternyata pemilik anggur itu adalah 2 bersaudara, yaitu Utbah dan Saibah. Itu saudaraan. Dan Utbah dan Saibah itu punya pembantu namanya Addas. Sehingga Rasulullah pada waktu itu berteduh di bawah pohon. Dipanggillah Addas oleh sang majikan. Hai Addas, ada orang itu ditanya, mau kemana? Kata majikan Addas. Akhirnya Addas itu pergi ke Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW bersama Zaid bin Sabit. Datang ke tempat itu, ditanya, dari mana, siapa? Saya dari Mekah, nama saya Muhammad, utusan Allah, kata Rasulullah SAW kepada Addas. Oh, kalau kamu utusan Allah, berarti kamu kenal dengan Nabi Nuh, kata si Addas. Iya, saudara saya itu. Addas itu dari Ninawa, dari sekitar Irak. Iya, saya kenal. Setelah itu Addas langsung menjatuhkan badannya, bersimpuh di depan Rasulullah SAW. Terkejut, namanya majikan, 2 majikan. Addas itu sudah dikena sihir oleh orang itu, kata si majikannya. Akhirnya pada waktu itu Addas disuruh memberi makanan setangkai itu, setangkai anggur, ya, setangkai anggur.
Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini di kanan kita ini tempatnya Masjid Ad-Das ya, Masjid Ad-Das. Ini tinggal puing-puingnya yang di sini nih, di kanan kita ini. Di sini nggak bisa turun Bapak Ibu, nggak bisa turun karena tidak ada tempat parkir. Dan di sebelah kiri ini Bapak Ibu namanya Masjid Gondoro. Nah, Gondoro ini yang tidak ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ini melambangkan kejayaan Taif pada waktu itu. Iya. Jadi Ad-Das itu Bapak Ibu memberi sebuah anggur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabarnya Ad-Das itu masuk Islam ketika mau wafat. Itu Ad-Das. Dan diabadikan sebuah masjid itu tadi namanya Masjid Ad-Das. Terus di depan ini Bapak Ibu ada satu masjid lagi. Di depan ada masjid satu lagi namanya Masjid Qub. Kenapa dinamakan Masjid Qub? Ini Masjid Qub di depan. Agak pelan-pelan Pak Supir ya. Kenapa dinamakan Qub? Masjid ini ada bekas sikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar-kejar oleh orang kafir yang ada di sini. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ini di depan ini, berkumpul dengan malaikat Jibril di depan masjid ini, di depan masjid, dan orang kafir yang ada di atas gunung sana, itu melempar batunya dan ditahan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu batunya, ada ganjalannya itu, yang itu batunya yang ada di atas itu mau dilempar ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada waktu itu diganjal oleh malaikat Jibril ketika beliau kumpul di depan masjid. Itu namanya Masjid Qub. Bapak Ibu Diyufur Rahman, hafidhani hafizakumullah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, soalnya di situ tidak ada tempat parkir, nggak bisa turun. Kalau di sini paksa turun, maka akan dikena tilang. Tilangnya bukan main-main di sini. Ada yang 500, ada yang 300, paling sedikit ya 300 lah kalau dikena kamera. Jadi mohon dimaafin. Bapak Ibu, Diyufur Rahman, hafidhani hafizakumullah. Dengan berakhirnya Masjid Qub tadi, maka berakhir pula lah perjalanan kita, ziarah kita di kota Taif. Kita sekarang akan menuju ke kota Mekah. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, besok ya, besok ada ziarah keliling kota Mekah. Jadi besok saya kalau tidak ikut, karena akhir ziarah tersebut, citi tur tersebut akan mengambil mikot di Ji'ronah, ya, ambil mikot di Ji'ronah, Masjid Ji'ronah. Kita umroh lagi kayak kemarin, tapi mikotnya di Ji'ronah. Kalau kemarin mikotnya di Jeddah, kalau besok mikotnya di Ji'ronah. Kita akan mengadakan citi tur dulu besok. Di antaranya yaitu Jabal Tur, di atasnya ada Gua Sur, di mana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Terus melanjutkan perjalanan kita akan menuju ke Arafah. Di Arafah itu juga ada Jabal namanya Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah itu gunung yang sangat-sangat istijabah, apalagi pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Di situ adalah pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Selama ratusan tahun nggak ketemu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi sayang kalau kita tidak ikut besok. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah itu juga ada satu masjid yang sudah diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi fa'idha afattu min arafatin fadhkurullah indal mas'aril haram. Namanya masjid itu adalah Masjid Mas'aril Haram.
Kita setelah itu akan menuju Mina. Di Mina itu banyak macam-macam Bapak Ibu. Yang pertama ada Wadi Muhasir. Apa Wadi Muhasir? Di mana Raja Abraha bersama tentaranya dihancur-leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutus burung ababil pada waktu itu, yaitu ngambil kerikil di neraka dan dilemparkan ke Raja Abraha bersama tentaranya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin makun. Terus kemudian setelah itu ada Jabal Kurban namanya. Apa itu? Di mana Nabiullah Ibrahim dulu menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Insya Allah kita akan kunjungi besok. Setelah itu Bapak Ibu jalan lagi menuju tempat Jumroh. Jumroh itu ada 3, Jumrohul Ula, Wusta dan Aqabah. Insya Allah besok tahu. Setelah kita melewati di situ di Mina, maka kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Masjid Ji'rana. Ji'rana adalah tempat di mana Rasulullah SAW pertama kali mengambil mikot di sana. Makanya paling afdalnya mikot ada yang mengatakan di Ji'rana, ada yang mengatakan di Tan'im. Terserah Bapak Ibu lah. Ya. Yang penting mikot besok insya Allah afdal. Terus kemudian setelah habis mikot, kita akan bimbing lagi. Bimbing niatnya biasanya umroh yang kedua ini membatalkan orang yang sudah meninggal, atau umroh sendiri, ya, umroh sendiri menyempurnakan umroh yang kemarin boleh, atau mengumrohkan orang lain, misalkan bapak, ibu, atau anak yang sudah meninggal. Kalau yang belum meninggal jangan dulu, ya, kecuali orang yang sudah sangat tua nggak mungkin pergi ke Mekah boleh, ya, itu kalau yang belum meninggal. Jadi kita mulai dari orang yang sudah meninggal dulu kalau ingin membatalkan umroh. Kemudian setelah itu kita akan menuju Jabal Nur, itu yang tadi kita lewati. Jabal Nur itu adalah gunung di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kalinya di sana. Intinya besok Bapak Ibu, intinya besok, iya, intinya Bapak Ibu, besok kita sepakati saja, ya, sepakati saja jam berapa kita akan berangkat. Pagi ya, biasanya ziarah pagi. Jam berapa? Setelah selesai makan pagi, sarapan pagi, yaitu jam 7.30 sudah ada di lobi, ya, sudah ada di lobi Bapak Ibu. Apa konsekuensinya kalau nggak datang? Kalau nggak datang tepat pada jam 7.30, saya nggak mau dikomplain nih. Tinggalkan. Iya. Sepakat? Caranya gimana Ustaz? Nah, gampang caranya. 1, kita sholat subuh. Setelah sholat subuh, nggak usah cium-cium Ka'bah dulu. Sholat subuh bangun langsung pulang makan. Kita kumpul di lobi, ya. Itu. Terus kemudian tidak boleh, jangan lupa membawa kain ihram bagi yang mau mikot, ya, yang mau umroh lagi. Jangan lupa bawa kain ihram, atau kain ihramnya dipakai mulai dari hotel, boleh. Saya sering dipakai di hotel biar nggak ribet ganti bajunya di luar, ya. Soalnya di luar itu tidak ada tempat untuk ganti baju. Jadi pakai kain ihramnya untuk bapak-bapak, ya. Kalau ibu-ibunya yang penting nutup aurat, asalnya di bawah dan ID-nya di bawah, ya.
Yang perempuan pakaian tetap bebas, tapi sel tetap dipakai dan ID card. Ya, bisa pakai dalaman, ya. Dari hotel bisa pakai dalaman sampai selesai tur kita. Terakhir pas sampai di Masjid Ji'rona harus dilepas pakaian dalamnya yang apa? Yang berjahit. Seperti biasanya larangan-larangan umroh setelah kita melaksanakan niat, insya Allah akan saya jelaskan lagi nanti besok larangan-larangan umrohnya, ya. Jadi besok boleh kita pakai pakai ihram dari hotel, boleh bawa pakai kresek, ya. Gantinya di Masjid Ji'rona nanti, tapi tidak ada tempat khusus. Jadi gantinya di luaran. Jadi kalau nggak hati-hati, awas. Nah, awas kalau tidak hati-hati di waktu membuka pakaian, ya. Tidak ada tempat khusus. Putih boleh, putih semua boleh, atau hitam semua boleh. Hitam putih boleh. Yang penting satu, sal, dua, ID card, jangan sampai lupa. Ada lagi Pak Nur, yang mau disampaikan sudah, ya. Monggo Bapak Ibu yang mau selawatan. Satu lagi. Mumpung Bapak Ibu masih ada di Tanah Haram, paspor Pak. Iya. Nanti mumpung Bapak Ibu masih ada di Tanah Haram, sisipkanlah, ya, walaupun satu mushaf saja. Quran boleh, beli sendiri boleh, ya, taruh sendiri boleh, minta bantuan sama saya boleh. Yang penting tahu Quran macam apa yang harus ditaruh di haram. Soalnya di jalanan, di tempat-tempat itu banyak yang tidak asli percetakannya, murah. Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30, macam-macam. Jadi kalau nggak pandai membeli, maka akan dikeluarkan setiap waktu, setiap saat Quran itu dipantau oleh petugas Quran. Jadi kalau bukan asli percetakan sana, dikeluarkan, tetapi tidak dibuang, akan tetapi dikirim ke luar masjid Tanah Haram, ya, enggak diterima di sana. Jadi kalau mau minta bantuan sama saya boleh, dengan naruhnya boleh, saya yang taruh. Beli sendiri boleh, harganya 50 rial, ya. Kenapa? Kalau rupiah berapa? Kalau sama saya nanti saya catat di lobi, ya. Ya, catat di lobi. Kalau uang rupiah 215 rupiah, di 215 ribu, ya. Kalau uang rial 50 rial, ya. Terus Bapak Ibu, saya mohon izin, ya, saya ingin mengumpulkan paspor. Takut yang pertama takut hilang, yang kedua biasanya setiap jalan itu ditanyakan paspor ke mutawid, ya, dibawa paspor. Oke, Pak Nur, tolong dikumpul, bantu Pak. Mulai kemarin saya tidak sempat